Halo Sobat Hidup TV, kembali lagi bersama saya dengan Lucia. Kali ini kami akan membahas salah satu paroki kecil yang susah diakses, jangkauannya cukup kurang terdengar di telinga kita. Ya, paroki ini adalah Paroki Santa Maria Fatima Penajam. Paroki ini terkenal dan menjadi buah bibir semenjak ibu kota Nusantara resmi hadir berdiri di sana. Kali ini saya ditemani oleh Bang Yusti, salah satu wartawan dari majalah Hidup yang akan membahas seperti apa sih perjalanan suka duka yang terjadi di sana. Yuk, halo Bang Yusti. Halo, apa kabar? Sehat. Oh ya Bang, boleh dong ceritain seperti apa sih suka dukanya, tantangan ketika perjalanan untuk ke Paroki Penajam ini? Oke, paroki ini pertama kali sebenarnya saya belum terlalu mengenal namanya. Tetapi mendapatkan penugasan untuk meliput ke sana. Saya selama kurang lebih seminggu dari tanggal 13 sampai tanggal 19 ya meliput di sana. Perjalanannya setelah dari Jakarta ke Balikpapan, lalu dari Balikpapan itu saya menyeberang dengan kapal klotok, yaitu dari Kampung Baru ke Penajam seberang, itu kurang lebih 25 menit. Kalau dengan kapal klotok ya, kalau dengan speedboat mungkin 10 sampai 15 menit. Kalau dengan ferry mungkin lebih lama karena kita harus menunggu supaya mobil truk itu bisa masuk di ferry baru bisa jalan, mungkin sekitar 30-an menit lah. Nah, di Penajam ini menjadi unik karena satu kabupaten itu hanya satu paroki. Oh, oke. Ya, satu kabupaten namanya Kabupaten Penajam Pasir Utara. Itu satu kabupaten menjadi satu paroki, ya. Paroki ini berdiri tahun 2014. Ya, diresmikan tahun 15 Oktober 2014. Nah, awalnya paroki ini menjadi unik karena rata-rata tidak ada orang asli Dayak di sana. Oh, ya. Okay. Tidak ada orang asli Dayak Menarik Pasir ya. Semuanya itu umatnya adalah umat pendatang dari NTT, dari Toraja, Manado, Batak, lalu sebagian dari suku-suku yang lain ya. Tapi rata-rata suku yang terbesar di sana NTT, Toraja, habis itu Batak, lalu 1-2 orang Manado. Umatnya itu adalah umat pendatang, transmigran itu lebih banyak daripada umat-umat yang asli yang menetap di sana. Jadi waktu dulu ada program transmigrasi dari pemerintah, lalu daerah dulu namanya Kabupaten Balikpapan Seberang karena dia di seberang, jadi namanya Balikpapan Seberang. Ya. Kemudian setelah ada transmigran itu dulu kan gereja itu sulit sekali berdiri. Karena pertama umatnya sedikit. Sudah sedikit tinggalnya itu terpencar, ya. Tinggalnya terpencar, umatnya sedikit. Lalu yang tantangan berikut adalah penerimaan masyarakat sekitar itu masih sangat sulit. Karena orang berpikir pada masa itu kalau ada gereja Katolik yang masuk mendirikan paroki, maka otomatis ada karya sosialnya, rumah sakitnya, sekolahnya, dan itu yang menjadi satu prihatinan masyarakat di sana kalau ada gereja masuk. Tetapi gereja ini terbentuk karena para pendatang. Orang pertama yang hadir di sana adalah orang pendatang namanya Ibu Regina Rerung. Itu salah satu ibu yang datang dari Toraja untuk mencari pekerjaan di Penajam. Ya. Menarik ya. Ya, ibu orang Toraja. Dalam usia 35 tahun, dia datang untuk mencari pekerjaan. Karena dulu Balikpapan itu terkenal karena pertama banyak kelapa sawit. Ya. Banyak pekerja, transmigran itu, NTT itu datang tinggalnya di perkebunan kelapa sawit.
Lalu juga ada migas, ya. Jadi pekerjaannya pasti ada kemungkinan untuk orang bisa mendapatkan hidup yang layak di sana, ya. Ketika Ibu Rerung ini datang, Ibu Regina ini datang, belum ada gereja, ya. Itu tahun 1978, Ibu Regina itu datang. Selama 1978 itu mereka awalnya berdoa di gereja Protestan, tetapi merasa tidak nyaman karena tidak menerima Ekaristi waktu itu, ya. Nah, sementara paroki Penajam itu masih menjadi bagian dari paroki Balikpapan, ya. Di sana. Jadi mereka paroki Santa Teresia, Balikpapan, dan juga sekarang itu setelah dipisahkan dulu setelah paroki Teresia, lalu paroki Santo Petrus Paulus Dahor, ya. Lalu kemudian menjadi paroki Penajam sendiri. Kalau untuk umatnya belum ada ya, Bang Brady? Ya, umatnya itu baru hanya segelintir atau umatnya mungkin sudah ada, tetapi ya maksud saya yang mengawali berdirinya karya paroki yang ketahuan itu di kota Penajam itu adalah Ibu Regina ini. Oh, baik. Ya. Jadi si Ibu Regina ini kayak menghidupkan ya, bisa disebutkan gereja ini itu, supaya lebih berkembang gitu ya, Bang Yusi ya. Kemudian apa nih tantangannya Ibu Regina pada saat itu? Ya, tantangannya itu sebenarnya adalah mereka dia tidak punya akses untuk misalkan mengikuti Ekaristi, karena tidak ada pastor yang belum ada pastor yang pelayanan waktu itu. Waktu itu juga pastor mungkin di sana berpikir karena tidak ada umat dan secara dinamika juga kegiatan gereja di sana juga tidak ada. Gereja paroki juga gedungnya juga belum ada, sehingga mungkin tidak ada pelayanan. Tetapi tahun 1978 itu 1978 Ibu Regina lalu melaporkan diri ke Balikpapan, paroki Balikpapan, mengatakan bahwa ternyata kami orang Katolik dari Toraja, para pekerja, ada sebagian tinggal di Balikpapan seberang yang sekarang menjadi Penajam Pasir Utara. Dari situlah pelayanan sudah mulai oleh para pastor OMI, para pastor Oblat Maria, ya, ada pastor Maria Bertoli OMI, lalu ada juga pastor Niko juga melayani di sana. Lama kelamaan mulai terkenal dan mulai menghidupi gereja hidup itu karena tahun 1984 itu ada 3 orang yang bisa disebutkan rasul awam, ya, yang datang ke Penajam. Mereka adalah para guru dari NTT yang mengikuti program Tenaga Sukarela Indonesia, program pemerintah terkait pemerataan pendidikan. Nah, 3 orang itu adalah Aloysius Mado, Damianus Kabur, dan Titus Tambok, ya. Mereka dari NTT. Ya, Pak Titus Tambok itu nanti baru masuk 1986, tetapi Pak Aloysius dengan Pak Damianus Kabur ini mereka tahun 1984 mendapatkan SK penugasan sebagai guru pengajar di Penajam, ya. Nah, disitulah karena mereka orang Katolik, pendidikannya sudah sarjana, lalu ketika sampai bertemu dengan kawanan domba kecil Ibu Regina ini, jadi mulai terpikirkan bagaimana kegiatan ibadah ini kalau bisa kita buat meskipun tidak ada pelayanan romo, tapi minimal ada doa rosario, ya, doa-doa dasar gereja Katolik itu mereka ucapkan. Jadi tiap minggu tuh kadang mereka berkumpul untuk ya sekedar rosario, sekedarnya baca bacaan, ya, karena 3 orang ini juga mungkin punya pengetahuan iman kekatolikannya bagus, sehingga ya ada yang bacaan, ada yang khotbah seadanya, ibadah sabda lah mereka seperti itu. Lalu berkembang dan ternyata pelayanan semakin intens dari seberang, ya. Lalu akhirnya paroki ini didirikan menjadi sebuah paroki mandiri dengan pelayanannya adalah para pastor OMI, ya, para pastor OMI. Sebenarnya kalau kita melihat sejarah, pertama kali para pastor yang datang di Kalimantan Timur, Mahakam Ulu, itu adalah para pastor Kapusin, ya. Para pastor Kapusin tahun 1907. Lalu nanti
tahun 1924 Kapusin kemudian menyerahkan misi Kalimantan Timur ini kepada para pastor misionaris Keluarga Kudus MSF. Kemudian pada tahun 1976 kemudian datang para pastor OMI Oblat Maria yang sampai sekarang OMI mereka itu Oblat Maria ya, itu ordonya ya, ordonya Bang, ya. ya, Dari ordo. mana itu, Bang? Ordo Oblat Maria itu para pastor yang datang pertama itu rata-rata dari Belanda. Ya. Mereka datang pertama kali lalu melayani di Balikpapan, mendapatkan paroki di Balikpapan, lalu kemudian karena Penajam itu dulu menjadi bagian dari Balikpapan, salah satu stasi di Balikpapan, lalu kemungkinan pelayanan semakin intens. Lalu 15 Oktober tahun 2000 paroki Santa Maria Fatima ini resmi berdiri sebagai paroki sejalan dengan pemekaran Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi dulu namanya Kabupaten Balikpapan Seberang, lalu pemekaran tahun 2002 kemudian menjadi Kabupaten Penajam Pasir Utara. Lalu pastor paroki pertama adalah Pastor Nikolas Setija Wijaya Omi. Ya, beliau hampir lebih dari 10 tahun ya melayani di sana. Lalu pastor yang sekarang mulai tahun 2011 pastor sekarang adalah Pastor Agustinus Adeodatus Wiono Omi. Beliau tahun 2011 sampai sekarang. Jadi kurang lebih 13 tahun menjadi pastor paroki di sana. Ya itu. Jadi umat akhirnya mengetahui karena awalnya dari yang ada pendidikan itu ya. Terus mereka bergabung, kemudian ya seperti ada novena, rosario, bareng gitu ya. Akhirnya gereja ini mulai diperhatikan gitu ya Bang Yusti ya. Betul. Oh ya, untuk saat ini Santa Maria Fatima sudah 25 tahun ya peringatannya ya Bang ya. Itu bagaimana sih persiapannya? Oke. Ini paroki kecil punya 8 stasi dengan 4, mereka sebutnya 4 lingkungan ya. Kalau kita di Jakarta mungkin wilayah ya. 8 stasi ini, stasi terjauh itu hampir 100-an kilo. Itu udah dekat dengan IKN. Dekat dengan IKN. Udah. Dan sekali lagi saya tekankan mereka adalah umat pendatang dan tantangannya adalah umat ini rata-rata kerjanya di kelapa sawit. Ada juga petani padi, ya, juga ada punya kebun, macam-macam lah. Tapi rata-rata para pekerja umatnya adalah para pekerja sawit. Jadi mereka itu tinggalnya di hutan, di perkebunan kelapa sawit. Nah, model pastoral di sana dulu model pastoralnya turne. Turne itu pelayanan pastor yang langsung turun melayani mereka, misalnya seminggu 2 kali. Lalu dalam perkembangan kemudian dievaluasi Pastor Wiono dengan pastor rekannya sekarang, Pastor Adi Nugroho, Omi, Karolus Adi Nugroho, berpikir kalau bisa kita yang langsung datang mendampingi umat, memberikan pelayanan sakramen di hutan-hutan itu. Wow, keren banget. Jadi tantangan terbesar di sana adalah dulu sebelum terkenal IKN ini, ya, Penajam itu bukan apa-apa karena sekali perjalanan, misalkan hari Jumat melayani, mereka akan menginap. Bisa kembalinya itu hari Sabtu pagi atau Sabtu sore karena Minggu itu bisa di paroki. Nah, umat terbanyak itu bukan di paroki Penajam, itu di kota Penajamnya, bukan. Kota Penajam itu sekarang itu cuma 60-an kepala keluarga dari 3.400 jiwa umat ya. Jadi artinya mungkin sekitar ya 100-an jiwa yang ada di kota Penajam. Selebihnya itu di stasi semua. Contoh misalkan stasi Ici. Stasi Ici itu di situ sekarang itu gerejanya sudah ada, dibangun di lahan perusahaan kayu, ya, perusahaan kayu. Umatnya banyak sekali, ya, mungkin dulu tuh udah hampir 100-an lebih karena
menjadi digadang-gadang menjadi pusat paroki, tetapi karena mereka belum punya gereja yang dibangun di lahan mereka sendiri, maka ya pusat paroki ini akhirnya pindah ke Kabupaten Penajam. Di situ tuh para pekerjanya pekerja dari pabrik kayu, ICI itu, ya. Sehingga untuk dinamika umat ya Sabtu Minggu mereka setelah selesai libur Jumat, weekend mereka pelayanan di gereja. Jadi tantangan itu. Terus ada juga stasi membangun gereja ya umatnya susah dengan ekonomi menengah ke bawah. Ada satu stasi itu bangun gerejanya itu selama 10 tahun pastor paroki itu tidak pernah meminta kolekte mereka itu dikirimkan ke paroki, tidak. Tapi selama 10 tahun itu kolektenya 100.000, satu minggu sekali misa ya, sekali ibadah itu 100.000, 150, 200.000, mereka tampung. Jadi selama 10 tahun kolektenya ditampung, lalu disimpan, lalu kemudian bisa membangun gereja stasi yang sederhana. Ya. Jadi dari kolekte dikumpulkan untuk dibangun gereja sederhana gitu ya. Padahal dalam gereja itu ada berapa persen disisihkan untuk paroki harusnya ya. Tapi karena Pastor Wiono ini melihat, Pastor Yoyon sapaannya ya, melihat wah membangun gereja itu kerelaan itu tidak datang dari pastornya. Pastor itu bisa saja 5-6 tahun, 10 tahun pindah, yang menetap di situ adalah umat. Maka tanggung jawab membangun ini harus datang dari umat. Ya, itu yang menjadi tantangan di sana. Jadi kalau mau disebutkan tantangan pastoral yang paling dirasakan umat Penajam, saya bisa mengatakan adalah letak geografisnya. Umatnya itu banyak, tapi tinggal terpisah. Di dalam hutan rata-rata pekerja sawit, ya, buruh tinggal di hutan, orang tuanya bekerja di hutan, anak-anaknya tinggal di kampung atau di kota, dikoskan di situ, atau dikontrakin rumah, anak-anak di situ. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua, belum ada sekolah Katolik yang sampai hari ini, ya, sebelum IKN ya, sampai hari ini ada di sana. Jadi selama sebelum IKN itu tidak ada sekolah Katolik satupun di sana. Ya. Berarti ini baru mulai ya. Karena ada IKN ini baru ya Bang ya diperhatikan. Kemudian sudah mulai gerejanya juga mulai aktif, sekolahan juga sudah mulai berdiri, banyak sekolah Katolik ya terutama ya gitu ya. Jadi setelah IKN itu para ordo biara, suster-suster, bruder, pastor, mereka bermisi di sana. Mulai adalah dibangun akses pendidikan. Nah, di sana sudah ada Universitas Parayangan. Itu kerjasama dengan para suster Ursulin di Bandung, membangun asrama sekaligus Universitas Parayangan di sana. Lalu suster-suster Ursulin juga membangun sekolah, itu sekolah Santa Ursula. Jadi cabang dari Jakarta, Ursula Jakarta itu dibangun di Penajam. Yang dulu tidak terkenal. Lalu ada 2 guru yang dipindahkan atau diutus dari sekolah Santa Ursula Jakarta ini tugas di sana sekarang. Ya, ada 2 guru di sana. Jadi TK, SD, SMP. Ya. Ya, dengar-dengar itu Yesuit akan membangun di sana Kolose. Ya mungkin sejenis Canisius ya, Kolose Canisius. Lalu para bruder Budi Mulia, misi pastoralnya itu adalah akan membangun panti asuhan ya di sana. Ada juga suster-suster OCD, suster-suster tak berkasut ya. Itu mereka hadir ya, dan ya pastoral mereka mendoakan karya misi di sana. Ada juga suster gembala baik juga ada di sana. Pelayanannya adalah katekese kepada umat, mengikuti pastor turne ke stasi-stasi pedalaman terjauh supaya ya memberi katekese kepada umat. Ya, dulu itu nggak ada karena pastor sendiri. Satu pastor melayani 10 stasi dulu ya, kemudian menjadi 8 stasi. Bayangkan pastornya itu capeknya gimana? Itu pasti sangat capek. Baru dulu belum ada mobil. Sementara jalanannya itu kan
Becek gitu ya Bang. becek, Berdebu debu, ya. wah itu pastornya pakai trail ya, motor trail, pelayanan pastoral dengan jauhnya satu stasi itu jauhnya 108 kilometer. Wow. Jadi kalau pergi Jumat, kembalinya Minggu pagi atau Sabtu sore. Ya. Tapi setelah IKN ini udah ada pastor rekan yang bantu, lalu sudah ada juga kendaraan, mobil, lalu di paroki juga dinamika umat, pendatang juga sudah semakin banyak. Jadi di pusat paroki itu ya meskipun umatnya 60-an kepala keluarga, tapi mulai dinamika umat ya mulai terasa. Iya. Lalu tantangan ketiga adalah di sana bagaimana tadi pendidikan dan kesehatan. Kalau kesehatan itu sekarang itu akan dibangun satu rumah sakit lengkap oleh para suster Carolus Borromeus. Wow. Yaitu suster Carolus yang punya rumah sakit Carolus Borromeus. Nah itu akan dibangun. Sekarang sudah ada klinik. Lalu kalau mau dikatakan tanah para pastor, biara di sana sudah beli tanah hampir semua. Ya. Termasuk biara yang sudah dibangun ya Pak? Ya, ada biara yang sudah dibangun, sudah selesai, rumah induk. Misalkan para bruder Budi Mulia punya rumah induk, mereka sudah selesai, lalu suster gembala bayi sudah selesai juga. Nah, itu. Jadi bagi saya melihat meskipun paroki ini kecil dalam pengertian ada satu paroki di satu kabupaten, tetapi yang menjadi kekuatan dari paroki ini adalah kebersamaan. Saya pikir pengalaman saya di sana juga ketika bertemu dengan mengikuti pastor kunjungan ke beberapa stasi, yang paling saya rasakan kekuatan umat di sana adalah kebersamaan. Selesai misa, umat itu akan datang bawa makanannya ya dari rumah masing-masing dikumpulin, lalu selesai misa kita makan bersama. Dan itu yang bagi saya menjadi kekuatan gereja diaspora, karena belum tentu situasi ini juga dirasakan oleh umat-umat di kota-kota besar. Betul. Ya. Karena kita pasti kota besar ya kebutuhan dan kepentingan pribadi itu menjadi satu yang seringkali kita dahulukan ketimbang kebersamaan ya. Lalu kalau kerja bakti di sana, contoh misalkan ketika pendirian paroki, gereja Santa Maria Fatima ini kan umat menengah ke bawah, ya. Kalau pegawai mungkin sekitar 10 orang lah. Bagaimana membangun gereja dengan megah sekitar 4 miliar lebih ya pembangunannya. Selain karena donatur kenalan Pastor Wiono di Jakarta, cari donatur. Salah satu bagaimana keterlibatan umat merasa bahwa gereja itu punya milik mereka. Jadi ada 3 klaster. Yang pertama, berpartisipasi umat boleh menyumbang. Ada yang menyumbang dalam bentuk uang. Lalu yang kedua, ada yang bisa menyumbang dalam bentuk material. Kemudian ada juga yang menyumbang dalam bentuk tenaga. Ya. Jadi nggak punya uang, nggak punya bisa menyumbang material, boleh tenaga. Tetapi ada juga yang satu, boleh menyumbang dalam bentuk doa. Jadi membangun gereja itu saya merasakan, wah, artinya pastor juga tidak merasa bahwa ini umat ini nggak mampu, ini harus menjadi bagian dari gereja kita semua. Jadi ketika gereja selesai, umat merasa ya ini juga tanggung jawab saya. Meskipun saya tidak menyumbang uang, menyumbang material, tapi saya menyumbang tenaga, kemudian menyumbang dalam bentuk doa. Jadi itu memang luar biasa kebersamaan umat di sana. Kebersamaan, tekad, kuat bersama ya, bersatu dalam doa, tenaga, material semua jadi satu. Percaya sih kalau Tuhan udah buka jalan maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Mujizat ya. Betul. Jadi ya memang luar biasa sih, menarik banget di sana ya. Suka dukanya, tapi ada suatu kebanggaan tersendiri bahwa di sana gereja Katolik, sekolahan semua berkembang gitu ya. Puji Tuhan sih. Gitu ya Bang ya. Terima kasih Bang Yusti waktunya. Makasih. Senang banget ya kita bisa berbincang-bincang dengan Bang Yusti.
Luar biasa banget perjalanan di sana, perjalanan spiritual juga di sana untuk membangun suatu gereja Katolik Santa Maria Fatima Penajam yang mungkin bisa kalian baca di Majalah Hidup edisi nomor 41 terbit tanggal 12 Oktober 2025. Jangan lupa juga untuk melihat di media sosial kami di www.majalahhidup.com dan @hidupkatolik di Instagram dan TikTok. Oh ya, Majalah Hidup tetap harga di 25.000 untuk versi media cetaknya dan versi digitalnya hanya Rp15.000. Sponsorship, endorsement, partnership bisa menghubungi marketing di nomor ini. Sampai jumpa. Terima kasih, Terima Bang kasih. Yusti. Thank you, Terima kasih. Lucy.